Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Eka Lestari, kelas 11 AKL 1 nomor absen 6, akan menjelaskan sedikit tentang materi transaksi penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian digunakan oleh perusahaan dagang, jasa, manufaktur, dan entitas lainnya, termasuk yayasan, sekolah, dan lembaga pengelolaan zakat. Contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian antara lain transaksi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan penyusutan aktiva tetap. Konsep dasar jurnal penyesuaian. Apa yang dimaksud konsep dasar jurnal penyesuaian? Konsep dasar jurnal penyesuaian adalah konsep dasar akuntansi yang digunakan sebagai landasan pembuatan jurnal penyesuaian. Ketika seorang pegawai bagian accounting menyiapkan laporan keuangan, ia berasumsi bahwa masa ekonomis perusahaan dapat dibagi-bagi dalam periode waktu, misal bulanan, triwulan, dan tahunan. Dengan menggunakan konsep periode akuntansi, pegawai bagian accounting harus menentukan pada periode mana pendapatan dan beban perusahaan harus dilaporkan. Untuk menentukan periode yang tepat, ia mengacu pada prinsip akuntansi berterima umum. Dalam bahasa Inggris disebut Generally Accounting Principles, yang diharuskan menggunakan akuntansi berbasis accrual. Ada dua konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian, yaitu 1. Konsep akuntansi berbasis accrual atau accrual basis of accounting. Dalam akuntansi berbasis accrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Konsep akuntansi yang mengandung pencatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengukuran pendapatan. Apa itu konsep pengukuran pendapatan? Konsep pengukuran pendapatan adalah konsep akuntansi berbasis accrual di mana beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Sebagai contoh, gaji karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode saat karyawan menyediakan jasa untuk pelanggan, yang tidak sama waktunya dengan saat gaji dibayarkan. Prinsip akuntansi yang mendukung konsep ini adalah prinsip pemandanan marching concap atau prinsip pemandanan marching principle. Dengan memandankan pendapatan dengan bebannya, laba rugi bersih untuk periode tersebut akan dilaporkan dengan benar dalam laporan laba rugi. 2. Konsep akuntansi berbasis kas atau cash basis of accounting. Meskipun PABU mengharuskan menggunakan akuntansi berbasis accrual, beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sementara gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Laba bersih atau rugi bersih adalah selisih antara penerimaan kas pendapatan dan pembayaran kas beban. Perusahaan jasa atau perusahaan dagang berskala kecil dapat menggunakan akuntansi berbasis kas karena mereka memiliki sedikit piutang dan utang. Sebagai contoh, dokter, pengacara, dan rumah makan sering menggunakan basis kas. Bagi mereka, basis kas akan menghasilkan laporan keuangan yang sama dengan laporan yang dihasilkan menggunakan basis accrual. Namun, bagi kebanyakan perusahaan besar,
konsep akuntansi berbasis kas tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.